Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa kembali dalam tausiah kita dengan membaca ayat-ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dalam perjalanan kehidupan kita. Tema kita kali ini adalah penyesalan penghuni surga. Ternyata penghuni surga juga memiliki sifat menyesal. Kenapa mereka menyesal? Mari kita melihat sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha." Penghuni surga tidak menyesali sesuatu kecuali terhadap satu saat yang lewat, sementara mereka tidak berzikir pada Allah di dalamnya. Hadis riwayat Tabrani. Wahai saudaraku seagama, seakidah dan sekeyakinan, pikirkan dan renungkan bagaimana penghuni surga apabila mereka berada di surga menyesali dan meratapi setiap kesempatan dan nafas mereka yang berlalu bukan untuk ketaatan kepada Allah, seperti pembicaraan-pembicaraan tanpa manfaat dan guna, lebih-lebih waktu yang dihabiskan untuk dosa dan kemaksiatan. Mereka menyesali dan meratapi pahala yang besar, kenikmatan abadi dan derajat tinggi di surga yang tidak mereka raih, karena mereka mengetahui bahwa penghuni surga berbagi tempat dan derajat di surga berdasarkan amal dan ketaatan mereka selama hidup di dunia. Masya Allah. Jadi tingkatan-tingkatan surga itu tergantung amal kita. Maka tingkatan surga yang paling tinggi adalah para ulul azmi, karena tantangan mereka, para nabi yang tergolong ulul azmi, cobaan yang mereka hadapi, dakwah yang mereka jalani begitu berat, maka mereka diberikan tingkatan surga yang paling tinggi. Jadi penyesalan penghuni surga nanti ketika mereka masuk surga adalah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan tingkatan surga tergantung kadar iman dan amal soleh mereka. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa kesempatan hidup di dunia adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Dan amal soleh itu diterima oleh Allah ketika beriman. Maka beriman, masuk ke dalam dinul Islam, itu syarat utama untuk mendapatkan surga Allah. Banyak orang berbuat baik tapi dia tidak beriman, artinya dia kafir. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa orang-orang kafir yang berbuat baik selama di dunia, mereka dibalas langsung kebaikannya. Tetapi ingat, mereka tidak dapat surga di akhirat. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Banyak ayat dan hadis Rasulullah menyebutkan bahwa di antaranya walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wakadzabu bi ayatina, mengingkari ayat-ayat kami, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Maka Allah menyebutkan ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ahli neraka, hum fiha khalidun. Maka oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika kita sudah menjadi orang yang beriman. Apakah cukup menjadi orang beriman saja? Tidak. Orang beriman itu harus dibuktikan dengan amal soleh, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak menzalimi orang lain, menjaga kehormatan orang yang beriman,
semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, maka insya Allah itu menjadi pembuka pintu surga di akhirat nantinya. Pelajaran yang kedua dari hadis yang kita bacakan ini adalah berhati-hatilah. Karena dalam perjalanan kehidupan kita, tantangan dan cobaan itu banyak. Ada tantangan yang akan merusak iman kita. Ada tantangan dan cobaan yang akan merusak amal soleh kita. Dan bahkan tantangan dan cobaan yang terkadang membuat seseorang lupa kepada Allah sehingga jadi menjadi sombong. Ini hati-hati. Menjadi sombong itu sangat berbahaya. Karena sombong itu adalah warisan penyakit dari iblis. Kenapa iblis dimurkai oleh Allah? Kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Kenapa iblis menjadi penghuni kekal dalam neraka? Karena sombong. Berhati-hatilah. Tetaplah jaga iman kita, jangan sampai kita ingkar kepada ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW. Pelajaran yang ketiga, dunia adalah sebuah tempat mazra'atul akhirah, bercocok tanam. Ketika kita masih sehat, ketika kondisi kita masih lapang, Allah berikan kelebihan berupa harta kepada kita, pangkat dan jabatan, maka usahakan itu digunakan untuk memperbanyak amal soleh, membantu diri kita keluar daripada pemahaman yang salah, membantu diri kita bagaimana kita bisa membimbing diri kita. Ini penting, namanya tarbiyah zatiyah. Banyak orang yang bisa membimbing orang lain, banyak orang yang bisa menasihati orang lain, tapi terkadang tidak semua orang mampu menasihati dirinya sendiri, tidak mampu mengarahkan diri sendiri. Maka oleh karena itu, bagaimana kemampuan yang Allah berikan pada kita, ilmu yang ada pada diri kita, maka silakan kita mentarbiyah, mendidik diri sendiri. Apa keuntungan orang-orang yang mendidik diri sendiri? Yang pertama, hidupnya terarah, hidupnya tenang, hidupnya dalam kebaikan dan jauh dari kemaksiatan. Yang kedua, orang yang senantiasa mendidik dirinya sendiri mudah berbuat baik. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa mendidik diri sendiri, maka dia adalah menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, beragama, dan bernegara. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bagaimana Rasul mengingatkan kita bahwa dunia itu bukan tempat abadi. Ini harus kita ingat. Dunia hanya sebuah tempat yang kita singgah sebentar untuk memperbanyak amal soleh, kemudian kita menuju Allah. Kapan kita mulai masuk sebuah kehidupan akhirat? Ketika kita sudah meninggal. Ketika dicabut nyawa kita, kemudian kita dimasukkan ke alam barzakh, itu bukan perjalanan terakhir, tapi itu adalah sebuah perjalanan babak baru yang kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi di akhirat nantinya. Hanya saja setelah seorang hamba masuk ke alam barzakh, setelah mereka masuk ke alam barzakh, mereka akan menunggu kapan terjadinya kiamat besar, disebut dengan kiamat kubra. Kapan ditiup sangkakala, tiupan yang pertama menghancurkan semua apa yang ada di alam ini, dan tiupan yang kedua adalah dihidupkan, ya, dihidupkan semua yang telah mati, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah nanti kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nanti kita akan menghadap Allah sendiri. Pada saat itu Rasulullah menggambarkan bagaimana manusia menuju saat di padang mahsyar tersebut dalam keadaan telanjang. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah di antara kami tidak saling melihat?" Kata Rasulullah, "Tidak sempat." Karena persoalan besar yang kita hadapi menghadap Allah itu membuat kita lupa semuanya.
Apa persoalan besar? Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amal yang pernah kita lakukan di dunia. Kita rasanya ingin agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya adalah apakah selama hidup di dunia kita beramal benar atau beramal salah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Bahkan kita lari dari istri kita, lari dari anak kita, lari dari teman kita. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah akan mempertanggungjawabkan amal kita. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah jagalah iman kita. Apapun kondisinya, bagaimanapun fitnahnya, jaga iman yang ada dalam hati kita. Karena perusak iman itu cukup banyak. Kadang-kadang iman itu dirusak oleh cara berpikir. Tidak sedikit orang-orang tergelincir imannya karena cara berpikirnya salah. Bacaannya salah, pergaulannya salah, temannya salah, lingkungannya salah. Itu yang menyebabkan imannya rusak. Dan selanjutnya adalah yang menyebabkan imannya rusak itu adalah karena hawa nafsu, syahwat, dan berbagai macam bentuk kondisi yang merusak imannya. Maka jagalah iman kita dengan terus kita belajar, bergaul dengan orang-orang soleh, senantiasa membaca Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah. Ya Rabb, kuatkan imanku, jagalah imanku, peliharalah imanku, suburkan iman yang ada di dalam jiwaku sampai akhir perjalanan hidup ini. Masya Allah, Masya Allah. Dan yang terakhir adalah mudah-mudahan dari hadis yang kita bacakan ini menyadarkan diri kita belum waktu terlambat untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.